Pertamina akhirnya menaikkan sejumlah jenis harga bahan bakar minyak non-subsidi. Keputusan itu mulai berlaku hari ini. Harga Pertamax Turbo RON 98 dijual seharga Rp19.400 per liter di Jabodetabek. Ini artinya naik Rp6.300 dari sebelumnya. Sangat tinggi ya pemirsa. Begitu juga dengan Pertamax Green. Harga BBM ini naik Rp900 menjadi Rp12.900 per liter. Kenaikan harga juga berlaku pada BBM jenis solar non-subsidi, yaitu Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Sesaat setelah Selat Hormuz dibuka oleh Iran dan blokade Amerika juga dibuka, harga minyak mentah dunia langsung turun. NYMEX turun sebesar 11,45% ke $83 per barrel, sementara Brent turun sebesar 9,07% ke angka $90,38 per barrel. Harga minyak dunia turun, tahu-tahu efektif hari ini harga BBM non-subsidi Indonesia naik tinggi. Apakah angka tersebut realistis dan seberapa besar pengaruhnya pada ekonomi kita? Dan kita akan membahasnya bersama ekonom Yanuar Rizky. Selamat sore Pak Yanuar. Selamat sore Mas David. Sore. Terima kasih waktunya, nih udah di tengah kesibukan Anda ya. Ini Pak Yanuar, ini harga minyak dunia turun ini semudah Trump ngomong, semudah Iran buka tutup begitu ya. Namun seberapa besar sih pengaruh blokade ini pada harga BBM di negara-negara seperti Cina, Amerika dan juga di Indonesia? Baik, sebelum kita membahas ke sana, mungkin ada baiknya kita memahami juga game plan-nya Trump ya. Jadi Trump ini sebetulnya dari mulai ketika dia melemparkan isu tarif ya. Pertama isunya kontroversi yang mengakibatkan pasar keuangan mengalami koreksi tajam. Setelah dalam koreksi tajam itu, ini di tahun lalu ya ketika dia menggunakan isu tarif, dia kemudian mengatakan pause terhadap kebijakan tarif yang kemudian pasar membalikan arah. Jadi kalau kita rewind lagi ke belakang, pada saat itu pun ada beberapa anggota Kongres dan senator dari Partai Demokrat yang oposisi terhadap Trump mengatakan bahwa ini terjadi insider trading karena dilihat bahwa ada posisi ketika posisi sebelum informasi berbalik arah ada transaksi-transaksi besar yang dilakukan ya. Nah ini sebetulnya terjadi lagi di minyak sebelum kejadian hari ini gitu ya. Jadi di minyak ini ketika harganya menyentuh hampir ke 120, Trump juga sebelum kejadian hari ini mengatakan akan ada gencatan senjata yang kemudian juga harga minyak turun ke hampir di bawah 90. Dan ini juga kembali memicu reaksi dari anggota Kongres Partai Demokrat karena ketika isunya negatif yang di harga puncak itu terjadi transaksi short yang melebihi nilai kontrak wajar dan kemudian ini ada aksi profit taking. Nah dari sini kita bisa membaca sebetulnya Trump ini menjalankan banyak isu yang pada ujung-ujungnya sebetulnya money printing di market ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita lihat secara garis besarnya kelihatannya Amerika Serikat kalau kita lihat dari posisi inflasinya, Amerika Serikat nggak kuat kalau inflasinya di atas 4,5%. Jadi sebetulnya harga emas ini tidak pernah menyentuh 100 secara terus berkelanjutan. Jadi selalu kalau di atas 100 dia turun lagi ke bawah. Nah sekarang dalam posisi hari ini adalah isunya Iran melepaskan Selat Hormuz, tapi Trump tetap menggantung isu bahwa tetap ada blokade Amerika Serikat. Jadi sebetulnya kalau dari kacamata game plan ini sebetulnya isu silih berganti akan terjadi gitu ya. Jadi artinya apa dampaknya bagi negara-negara di luar konflik ini, di luar Iran, Israel dan Amerika Serikat? Satu, kalau dilihat dari harga minyaknya, ini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi artinya keseimbangan baru harga minyak mungkin akan di 80 atau 90 yang sekarang ada di 80, atau keseimbangan baru harga minyak akan ada di 90 sampai 100. Atau harga minyak kembali ke 70. Nah, kita lihat nih, kalau kembali ke 70 berarti sebetulnya isunya boleh dibilang semi permanen. Jadi antara Amerika Serikat dengan Iran dan Israel mungkin sudah mencapai kata sepakat. Kalau dia ada di 80 sampai 90 mungkin seperti kejadian hari ini, jadi ya damai-damai tapi kemungkinan juga akan ada isu lagi. Dan kemudian kalau sampai 100 ya berarti memang isunya akan terus berlanjut. Nah dampaknya adalah begini, jadi kalau dilihat dari harga rata-rata minyak menurut hitungan ini sebetulnya
harga minyak kelihatannya nggak akan mungkin lebih dari 100. Karena begitu dia lebih dari 100, yield treasury yield-nya surat berharga pemerintah Amerika Serikat hampir menyentuh ke 4,5. Dan setiap hampir menyentuh ke 4,5, dia koreksi lagi ke bawah. Jadi kalau berdasarkan analisa itu, sebetulnya Amerika Serikat sendiri tidak kuat untuk inflasinya di atas 4,5%. Jadi gambaran besarnya harga minyak yang dijadikan acuan di bursa komoditas kelihatannya in average tidak akan lebih dari 100. Jadi akan disepakati oleh para pemain ini di sekitar 90 begitu ya? Ya, di sekitar situ. Jadi artinya kalau kita lihat dari yang terjadi, jadi misalnya ya ketika hedge fund mengambil posisi short di 120, dia juga yang ngebalikin ke 100 gitu lah Mas David. Jadi artinya ini memang sebetulnya ya harga yang tidak akan selalu stay di atas 100 gitu. Jadi kalau dilihat dalam rangkaian dari mulai awal Maret sampai sekarang, harga ini akan bergerak di antara 80 sampai 100. Jadi artinya average ya 100. Nah, itu isu harga ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah isu tentang pengenaan tarif di Selat Hormuz. Ya, jadi Iran kan mengatakan bahwa ya siapapun boleh lewat asal ibaratnya membayar biaya masuk Selat Hormuz gitu ya. Dan kemudian dalam perjanjian ini kan yang di Islamabad gitu ya, Iran mengajak Rusia dan Cina untuk ikut dalam perundingan. Tapi kemudian Trump juga mengatakan ya kalau untuk yang kapal tankernya Cina akan lewat. Nah, ini ada beberapa momen juga yang harus kita lihat di samping antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel, juga akan ada pertemuan antara Xi Jinping ya Cina dengan Trump itu di awal Mei. Jadi sebetulnya yang bisa kita lihat sebetulnya di sini kalau misalnya itu ada kesepakatan, karena kan gini, Iran menurut saya sangat tahu bahwa semua negara termasuk Amerika Serikat dia sangat khawatir didemo oleh warganya sendiri gitu. Jadi artinya kalau harga minyak ini inflasinya ketinggian, negara manapun akan didemo. Nah, yang dimainkan oleh Iran adalah bahwa dia memainkan isu ini untuk isu-isu lalu lintas Selat Hormuznya. Jadi sebetulnya isunya yang akan mengemuka ke depan sebetulnya menurut saya kalau kita baca dari analisa dari harga udah bisa kita proyeksi lah kira-kira di 80 sampai 100. Jadi seperti yang dikatakan pemerintah bahwa asumsi pemerintah kan sekarang berubah ya dari 70 ke 100 ya. Memang kalau kita lihat teknikalnya setiap di atas 100 ya nggak kuat gitu ya. Amerika Serikat sendiri kayaknya mengkoreksi itu. Tapi di balik isu itu akan ada sangkos ataupun biaya tambahan kalau misalnya Selat Hormuznya tidak permanen gitu. Jadi artinya kalau buka tutup ini nanti Iran tutup lagi asal orang bayar gitu ya. Kemudian kalau udah keluar dari blokade Iran, dia dikena blokade Amerika Serikat yang tadi juga dalam potongan Sindo News statement dari Trump, yaitu akan menambah kos di luar kontrak kos beli minyaknya. Jadi artinya katakan saja FOB-nya dapat kontrak Pertamina, anggap saja dapat kontrak FOB sesuai dengan harga di New York Mercantile Exchange ya, yang harganya ada di 84 hari ini. Tapi begitu misalnya masuk si tankernya masuk ke Selat Hormuz, mesti bayar misalnya sama Iran. Tambahannya berapa kita nggak tahu. Misalnya Pertamina pinjam bendera deh, benderanya Singapura sama Malaysia akan ada fee. Jadi itu yang sebetulnya yang kos-kos itu yang akan melebar ya. Itu yang mungkin dimainkan betul secara geopolitik oleh Iran terkait dengan siapa teman siapa lawan. Jadi isunya sebetulnya kalau dari sisi harga acuannya menurut saya sih sebenarnya sudah terproyeksi sih antara 80 sampai 90, tapi isu di luar itunya terkait dengan Selat Hormuznya itu yang bisa menambah kos, baik bayar ke Amerika maupun bayar ke Iran. Gitu. Baik, jadi kalau kita lihat berarti sebenarnya Amerika sedang kayak apa ya menguji ini sampai seberapa dia kuat. Nah udah dia akan dimainkan di situ. Mengingat juga ada broker-broker yang dapat untung juga, ada pihak-pihak yang dapat untung lah dalam perdagangan itu. Nah tetapi barusan saja 1,5 jam yang lalu ini dari kantor berita AP itu menulis begini bahwa Iran kembali menutup jalur Selat Hormuz ini karena komentar Trump yang berkata bahwa blokade masih berlanjut. Jadi walaupun udah dibuka kemarin, barusan ini hari ini juga ditutup lagi. Dan ini seperti yang Anda bilang tadi, ini kan modelnya buka tutup begini ya. Nah ini akan
Akan bagaimana ini nantinya ini jadinya? Nah, makanya Mas David dari awal saya tadi mengatakan kita perlu paham game plan-nya Trump gitu. Jadi Trump sangat memelihara isu sebetulnya. Jadi artinya begitu isunya sekarang ke bawah, dia nanti akan ada isu negatif lagi ke atas. Nanti ada isu positif lagi. Jadi sebetulnya kasarnya saya ingin bilang bahwa sebetulnya ketika di posisi atas, terutama gini ya, ini ada yang namanya COT, Commitment of Trade. Jadi Commitment of Trade ini menunjukkan siapa yang order di bursa komoditas. Ya, jadi Commitment of Trade ini menunjukkan apakah yang mengakibatkan harga ke atas itu orang yang betul-betul butuh minyak komersial, ya. Apa juga betul-betul produser. Nah, setiap harga ini naik ke atas sebetulnya alokasinya dari data Commitment of Trade dari otoritas bursa komoditas di Amerika Serikat sendiri, itu order yang naik beberapa kali lipat tuh ordernya dari hedge fund. Jadi sebetulnya order yang mengelola selisih, Mas, bukan terkait dengan kebutuhan minyaknya. Jadi ibaratnya kayak saya main saham nih, saya pengen punya perusahaan itu, tapi kalau saya jual 100, saya beli 50, ya saya untung 50. Jadi semata-mata proses di financial marketnya. Dan ini yang terjadi gitu. Bahkan kan dari Kongres Demokrat mengatakan bahwa Trump insider lagi gitu. Tapi kan yang menarik bahwa di isu tarif maupun di isu sekarang bursa komoditas, sebetulnya kalau boleh dibilang ya oposisi terhadap Trump juga dari Demokrat, oman-oman juga. Tidak pernah secara serius membentuk pansus ya di Kongres ya terhadap insider tradingnya Trump ini. Nah, jadi sebetulnya Mas David, kalau kita lihat dari sisi ini, kelihatannya ada kawan bersama di Amerika Serikat, meskipun mereka ada ketidakcocokan dengan Trump ya, biasa ya politik ya satu sama lain, tapi kawan bersamanya ada. Jadi kawan bersamanya kelihatannya adalah mempertahankan pemulihan terhadap hegemoni US dollar. Jadi artinya upaya-upaya dedolarisasi yang oleh di banyak negara ini diupayakan dengan permainan isu ini. Jadi artinya isu ini terus bergejolak gitu ya, silih berganti, dan pada akhirnya boleh dibilang Amerika Serikat money printing, cetak uang dari permainan isu ini. Oke, bisa dikatakan begini nggak, bahwa Amerika setiap kali mengeluarkan pernyataan atau Trump mengeluarkan pernyataan atau melakukan aksinya ini, dan kemudian ada balasan aksi seperti penutupan kembali lagi ini, yang barusan saja terjadi lagi. Nah, apakah ini memang dalam artian by design atau sudah diperkirakan bahwa ini akan terjadi sehingga dia akan memainkan terus di situ seperti yang Anda bilang tadi untuk mencari keuntungannya itu? Kalau saya berdasarkan analisis dan juga berdasarkan banyak analis pasar keuangan di Amerika Serikat sendiri yang mencap tako ya, Trump action chicken only. Jadi selalu setelah action dia chicken lagi gitu ya. Jadi ya saya menganggap bahwa ini terpola. Bahwa ya? Intinya adalah melakukan permainan isu yang banyak, yang sebetulnya isunya sendiri silih berganti satu sama lain. Kedua, Iran juga menurut pendapat saya menikmati ya. Jadi artinya di balik isu ini, Iran juga menikmati dengan caranya, dengan Selat Hormuz itu. Kan dia juga ibaratnya pembiayaan terhadap perang dan sebagainya bisa dilakukan ketika dia tutup, ya siapa yang berani bayar, saya buka. Kan kurang lebih begitu ya. Amerika Serikat ibarat kata menikmati dari ngegoreng di bursa komoditasnya, gitu ya. Iran mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Selat Hormuz gitu. Tapi kan kemudian, kalau ini ditutup lagi nggak ada yang keluar masuk nih, walaupun Iran kasih minta ada bayar gitu, harus kasih teks bayar lewat di situ. Kan Amerika blokir di depannya, nggak ada yang bisa lewat. Itu yang mengakibatkan. Itu yang saya bilang tadi, Mas. Jadi ketika Iran ngeblok di sini, keluar dari situ Amerika juga bayar gitu kan. Jadi artinya kan keluar dari Iran, berikutnya bayar di Amerika Serikat. Bayar gitu lagi. Jadi ujung-ujungnya tetap kita bisa lewat sebenarnya. Cuma harus bayar aja gitu sama dua-duanya begitu ya. Dua-duanya. Jadi ini kayak satpam komplek, Mas ya. Iya, kayak komplek, kayak satpam dia yang di sini minta. Oke, baik. Sebelah sana juga nanti minta gitu. Coba kita dengarkan dulu ya Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump ini. Ya, ini menyatakan bahwa meski Iran telah buka Selat Hormuz, namun blokade Amerika Serikat di selat tersebut tetap dilakukan. Kita simak dulu pernyataannya. This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business.
and full passage. But the naval blockade, with the greatest Navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. Ya, ini gara-gara pernyataan ini nih Pak Yanuar, jadinya akhirnya Iran tutup lagi begitu. Nah, akhirnya ini akan berdampak pada BBM kita. Jadi, nah kita sekarang masuk ke ini ya, di tengah kenaikan harga BBM di sejumlah negara, kita lihat kemarin kan di beberapa negara naik, bahkan termasuk di Amerika, tapi kita nggak naik. Nah, sekarang kita naik. Nah, apakah kebijakan pemerintah kemarin menahan harga BBM saat blokade Selat Hormuz itu ini merupakan kebijakan yang tepat? Apakah ini nggak membebani APBN? Baik, gini ya. Pertama kita bicara dulu tentang BBM ini ada dua nih, BBM subsidi, BBM non subsidi, ya. Ya. Kalau terkait dengan BBM subsidi itu kan sebetulnya terkait dengan asumsi APBN, ya. Di APBN itu asumsinya rata-rata harian US dollar 70 per barrel, ya. Jadi artinya sebetulnya ketika kemarin rata-ratanya naik ke 74 dan kemudian kontrak barunya juga naik di angka 100, ya kita ambil angka yang di Maret yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, angka rata-ratanya di 74. Ya, jadi kalau angka rata-rata 74, selisih di APBN 74 kurang 4 $4 per barrel dikali berapa harus subsidi sesuai dengan asumsi APBN. Jadi artinya sebetulnya ada peningkatan beban subsidi, ya. Nah, itu yang kemudian dihitung oleh pemerintah tidak perlu naik dulu. Itu satu. Kedua, kalau asumsi di APBN 74 untuk BBM yang non subsidi dalam hal ini Pertamax gitu ya, kemudian Pertamax Turbo dan sebagainya, itu di bulan pertama ditahan, tapi sebetulnya angkanya sudah berubah. Ya. Yeah. Begitu angka ini berubah, maka disebutnya bukan subsidi tapi kompensasi. Jadi gini, untuk BBM dan juga listrik itu ada dua sebetulnya Mas David dan juga pemirsa iNews ya. Ada dua Sindo ya, Sindo News. Yeah. Sindo News. Jadi ada dua nih. Ada subsidi, ada kompensasi. Kalau kompensasi itu untuk barang-barang yang non subsidi BBM maupun listrik, tapi tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan Pertamaxnya jangan naik, maka nggak naik. Begitu harga Pertamina untuk harga perolehannya naik, maka Pertamina akan menagihkannya dalam bentuk yang namanya kompensasi. Tapi kompensasi ini ditalangin dulu oleh Pertamina, gitu ya. Jadi artinya Pertamina akan nagih kemudian. Nah, pemerintah kan memilih tidak menaikkan semuanya di bulan pertama terkait dengan kompensasi ini. Tentu ukurannya menurut saya karena takut ada gejolak di kelas menengah, ya. Yeah. Nah, jadi kalau sekarang pertanyaan Mas David, apakah hari ini naik? Ya memang karena asumsinya sudah naik Mas, walaupun sekarang udah turun lagi, tapi kan asumsinya tetap akan lebih dari 74 ya, karena sekarang pun turun ke 84, beberapa hari 100. Menurut saya mungkin sekarang average-nya udah sekitar, kalau untuk harga komersil di rata-ratakan ya mungkin udah 80-an lah gitu ya, anggap saja. Yeah. Nah, untuk hal seperti itu maka yang non subsidi harus naik. Tapi kita cermati nih, non subsidi pun yang Pertamax-nya ditahan lagi nih oleh pemerintah nih. Ya, kemudian Pertamax Green tadi kan di Sindo News naik 900, yang naik tajam Pertamax Turbo dan ya. Pertamax dan sebagainya. Jadi sebetulnya hitung-hitungan di sini pemerintah tetap menghitung, dia tidak mau juga ada gejolak di kelas menengah nih, Mas David nih. Ya. Jadi artinya walaupun harga naik, pemerintah tetap berasumsi bahwa kelas menengah jangan sampai bergejolak, gitu ya. Nah, itu artinya kompensasi akan naik. Nah, yang dihitung, kalau tadi kan Mas David juga ketika membacakan berita, Pertamax Turbonya naik tinggi sekali. Jadi kemungkinan besar kan akan ada yang namanya subsidi silang di Pertaminanya. Jadi artinya yang turbonya naik tajam, mensubsidi silang Pertamax yang naiknya tadi 600 ya, Pertamax Green dan sebagainya. Ya. Tapi menurut saya kan yang harus dihitung, orang yang pakai Pertamax Turbo akan kemungkinan besar bermigrasi ke Pertamax yang di bawahnya. Ya. Kedua, harga BBM
BBM non Pertamina yang non subsidi pasti harganya di atas 12, di atas harganya Pertamaxnya Pertamina. Itu pun dengan harga yang naiknya mungkin di hampir 15.000 16.000 akan pindah ke Pertamina kan gitu. Ya, jadi sebetulnya terjadi konversi dari yang di atasnya ke bawah ataupun dari SPBU lainnya ke bawah, itu akan menambah yang namanya kompensasi. Gitu ya. Jadi artinya hitung-hitungannya sebetulnya kalau kita ngomong hitung-hitungan kurang lebihnya pemerintah berhitung bahwa kondisi keuangan Pertamina bisa untuk menalangi dulu. Jadi artinya cash yang dipunya oleh Pertamina plus leverage yang bisa Pertamina ambil dalam kredit modal kerja itu bisa menalangi dulu. Apa tujuan akhir pemerintah? Ya pemerintah sebetulnya menjaga stabilitas di kelas menengah. Jadi itu ya. Jadi artinya kan bahwa situasinya kita tahu lah secara politik juga ini kan situasinya bisa menyulut kelas menengah. Betul. Nah yang nalangin dulu nih Pertamina gitu. Yang nalangin dulu Pertamina, nanti Pertamina akan mencatatkan naiknya pendapatan kompensasi ke dalam piutang, nanti ditagihkan ke pemerintah berikutnya. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, seberapa lama kita akan nahan seperti ini? Seberapa lama juga Pertamina akan bertahan. Betul, mengingat bahwa ini dikerjain kita dengan buka tutupnya ini tadi kan. Buka tutup. Terus seberapa lama juga pemerintah akan mencairkan pembayaran kompensasi. Kan jadi artinya nih ada dua buku nih Mas David. Bukunya pemerintah, APBN, bukunya Pertamina gitu. Nah dua buku ini kan saling ketemu nih gitu. Jadi kalau Pertamina sekarang ngijon dulu, nanganin dulu, nanti nagih piutang, ya kembali lagi. Kalau pemerintah tetap nahan berikutnya kondisinya masih kayak gini, ya seberapa cepat juga pemerintah membayar kompensasinya. Jadi ya skemanya sih kalau menurut saya itu sih. Jadi skemanya pemerintah memang mencegah gejolak di kelas menengah, ya, mencegah juga kenaikan harga yang besar. Tapi ya yang harus dihitung kan tetap pada akhirnya seberapa besar kompensasi yang terjadi yang akan ditegakkan Pertamina gitu. Baik, jadi ini memang salah satu cara untuk menjaga supaya tidak ada gejolak ya. Artinya di dalam negeri sendiri kita bisa masih stabil semua harga-harga. Nah, sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan Indonesia kemudian memutuskan untuk membeli minyak mentah dari Rusia nih, Pak Yanuar. Bahlil pun bahkan menjawab bagaimana nasib perjanjian dengan Amerika Serikat ketika Indonesia membeli minyak dari Rusia. Kita simak dulu ini. Bahlil mengatakan Indonesia akan membeli sesuatu dari negara manapun yang menguntungkan karena kita Indonesia ini adalah menganut politik bebas aktif. Berikut pernyataan Bahlil. Yang kemudian adalah apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton. 300 juta barel. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama, termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Oke, saya kembali lagi ke Pak Yanuar. Ini ada rencana beli dengan Rusia. Lalu ada rencana, waktu itu sebelumnya juga ada bilang bahkan akan membeli dari Amerika juga. Nah, apakah kita ini maksudnya akan menerima harga yang lebih mahal lagi dalam artian tuh dengan cost, karena kan juga jaraknya lebih jauh. Jarak kapal harus menempuh perjalanan juga lebih jauh, dan tentu ada peningkatan harga tentunya di situ. Dan seberapa besar kita sanggup untuk mengimpor dari tempat-tempat yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Pertama ya, kalau kita mengasumsikan bahwa beli minyak dari Rusia itu akan dapat diskon, ya ini udah dijawab oleh Rusia sendiri bahwa nggak ada diskon untuk pembelian minyak dari Indonesia nggak ada diskon. Kenapa ada asumsi diskon? Karena sebelum ini Rusia itu kan terkena sanksi dagang karena Ukraina, gitu ya, karena Ukraina. Nah sekarang dengan adanya kejadian Iran ini, ya karena semua orang butuh, ya Rusia pun mengatakan bahwa nggak ada diskon. Jadi kalau kemarin kan orang ngambil minyak dia kan ya karena dia dalam posisi kena sanksi dagang ya dengan Uni Eropa. Tapi Rusia sudah mengatakan tidak ada diskon. Jadi kalau tidak ada diskon, yang dikatakan Mas David tadi, ya biaya fleetnya atau biaya kapalnya tentu akan ada tambahan. Kedua,
kalau lewat Selat Hormuz kan kembali lagi ada fee-nya Ada tarif tadi untuk lagi, lewat. iya. Ada fee-nya ke Iran, ada fee-nya ke Amerika Serikat kan gitu. Itu kan akan nambah lagi. Kalau nggak mau lewat Selat Hormuz ya muter. Artinya kan ada tambahan biaya di situ, gitu ya. Nah kemudian kalau saya ngelihatnya gini sebetulnya yang dikatakan oleh Menteri Bahlil tadi, kita itu kan ada perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Ya, ada perjanjian dagang dengan Amerika Serikat itu di non tarifnya kita itu diikat bahwa ketika kita akan melakukan perjanjian dengan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat. Tapi perjanjian ini belum diratifikasi, Mas David. Jadi belum diratifikasi oleh DPR menjadi undang-undang dan sebagainya. Jadi sebetulnya posisi kita yang masih bisa deal dengan banyak negara. Tapi kan secara geopolitik kalau kita kadang sen kiri ke kanan sen ke kiri, ini kan juga akan mengakibatkan ya Amerika juga melihat kita gimana, Rusia melihat kita gimana, Jepang melihat kita gimana, Cina melihat kita gimana. Tapi itu kan ranahnya di geopolitik. Tapi kalau yang saya lihat gini, termasuk ketika ke Jepang. Jadi Trump dalam kali ini Amerika Serikat itu tidak mendapatkan dari sekutunya. Dari sekutunya ini dari Eropa maupun dari Jepang, mereka tidak mau sama-sama untuk menekan Iran. Karena asumsinya apa? Seperti saya katakan tadi, bahwa semua negara takut terhadap inflasi yang tinggi. Jadi mau Jepang, mau Eropa, dia takut warga negaranya marah. Makanya dia mencoba bersahabat juga dengan Iran agar dia bisa lewat. Jadi kalau saya melihatnya, perjalanan Presiden Prabowo ke Jepang, perjalanan Presiden Prabowo ke Rusia, karena Rusia dan Jepang ini dibolehkan lewat oleh Iran, gitu loh Mas. Jadi kurang lebih kan kalau kita pakai bendera Rusia, pakai benderanya Jepang, kita bisa lewat gitu loh. Ya, ya. Jadi sebetulnya lebih ke pendekatan ke sana. Nah mungkin saja yang dengan Amerika Serikat ini sebetulnya tetap minyaknya dari Amerika Serikat, tapi katakan saja pakai bendera Jepang. Ya saya nggak tahu lah teknisnya kan yang tahu di pemerintah ya. Jadi bisa saja kan misalnya dapatnya dari Amerika gitu ya, tapi pakai bendera Jepang gitu. Cuman kan tetap ya ada biayanya. Ketika kita pinjam bendera Jepang misalnya untuk menjalankan komitmen kita dengan Amerika Serikat, ya pasti Jepang juga ada biaya tambahan, nggak ada yang gratis di dunia ini gitu ya. Jadi artinya ketika kita pakai bendera Singapura ya pasti nggak gratis juga gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya sih mungkin ya ketika sekarang ke Rusia ke segala macam ini ya mungkin Presiden Prabowo ingin memberikan sinyal kepada Iran. Sebetulnya kita itu secara geopolitik tuh pragmatis gitu, kurang lebih gitu loh Mas David. Jadi artinya ya kita bersepakat dengan siapa aja, pragmatis aja gitu. Jadi memberikan sinyal ke Iran karena kan dalam tahap ini pemerintah secara formal kan agak sulit ya sekali ini ketemu dengan Iran karena dianggap kita sudah menandatangani perjanjian dagang itu. Jadi kalau saya lihat tuh ini semacam kalau dalam teori manajemen strategik ini signaling teori gitu. Jadi kayaknya Presiden Prabowo lagi coba kirim sinyal bahwa kita juga sebetulnya nggak gitu-gitu amat kok gitu ke Iran gitu. Jadi artinya dengan mencoba merapat ke kiri, merapat ke kanan gitu. Tapi ya menurut saya inti dari ini semua nih intinya sederhana aja. Bahwa volatilitas, fluktuasi akan terus terjadi. Karena memang Trump memainkan isu ini. Jadi ketika dia menyambut baik Iran, dia tetap memancing Iran untuk menutup lagi. Jadi ya, itu dia. Ini memang menurut saya 80 dipicu lagi ke 100, nanti pakai isu apa turun lagi ke bawah. Jadi memang ya kita menghadapi itu dia Pak Yanuar. Tapi mungkin ini singkat saja ya, karena waktu kita sudah habis. Tapi singkat saja. Lalu bagaimana kita di Indonesia ini, selain memang sekarang aksi Pak Prabowo udah kemana-mana ya, artinya untuk menunjukkan tadi pragmatisme kita. Tapi apa yang harus kita siapkan sebagai masyarakat juga? Karena takutnya outlook ke depan, bukan takutnya tapi outlook ke depan ini kan ada banyak uncertainty, ketidakpastian, sehingga kita bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk supaya bisa bertahan. Singkat saja Pak. Baik, saya banyak yang nanya gini gitu ya, dalam artian gini, kita lihat sekarang rupiah kita melemah terus Mas David. Sudah 17.200 ya. Ya, ketika US dollar indeksnya berfluktuasi ke bawah lagi, rupiah kita tetap melemah. Kenapa? Karena orang membacanya bahwa Pertamina, jadi Pertamina ini dengan laporan keuangan yang sudah terbuka kan 2024 nih Mas David ya. Dalam laporan keuangan 2024 itu sebetulnya debt to equity rasionya Pertamina tuh membaik. Jadi artinya struktur hutang tuh membaik di Pertamina. Nah sekarang dengan Pertamina naik kompensasi dan nalangin dulu subsidi, market membacanya apa? Pertamina akan masuk lagi ke pasar modal kerja utang US dollar. Makanya rupiah kita melemah terus.
walaupun harga minyak kayak ini, karena ada ekspektasi dari market bahwa Pertamina akan masuk lagi ke pasar surat utang US dollar untuk mengatasi leverage-nya ini. Nah sekarang kembali ke masyarakat. Saya agak sulit untuk mengatakan kalau masyarakat kemudian melakukan natural hedging, lindung nilai secara alamiah. Untuk masyarakat-masyarakat yang masih punya likuiditas, masih punya tabungan rupiah, kemungkinan besar akan juga menggeser ke US dollar kan, atau menggeser ke emas untuk dia melakukan lindung nilai untuk membiayai inflasi yang akan terjadi kepada dia. Nah ini menurut saya yang sebetulnya juga sudah dibaca BI juga menurunkan bahwa penukaran falas dikurangi dari 100.000 ke 50.000. Nah itu untuk kelas menengah yang masih punya likuiditas. Nah untuk kelas menengah yang tidak punya likuiditas, suka tidak suka, mau tidak mau, ini akan menjadi pertaruhan politik pemerintah. Karena bisa saja pemerintah menahan harga minyak, tapi karena US dollarnya melemah terus, harga susu anaknya naik, harga plastik naik. Jadi tetap saja inflasi yang dirasakan oleh kelas menengah tinggi, walaupun harga minyaknya tidak naik. Nah itu pertaruhannya. Untuk kelompok-kelompok yang bisa melakukan natural hedging, mungkin dia akan membiayai inflasinya dari penempatan di safe haven tadi ya, di US dollar maupun di emas. Tapi untuk yang tidak punya, apalagi kemudian ter-PHK dan sebagainya, nah ini yang harus dihitung cermat oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus berpikir sebetulnya di antara banyak kelangkaan ini, apa yang menjadi prioritas pemerintah. Ya kalau menurut saya, ya belanja pemerintahnya harus disesuaikan bagaimana menopang sebetulnya daya beli kelas menengah yang turun. Bukan hanya jadi, di BBM. Ya, garis merahnya adalah prioritas itu tadi ya. Harus menetapkan prioritasnya mau yang mana. Dan tadi usulan Pak Yanuar itu adalah tadi menjaga supaya jangan sampai masyarakat juga akhirnya kehilangan pekerjaan ini lalu nggak bisa ngapa-ngapain, inflasi tinggi, nggak bisa belanja, nggak bisa makan juga repot. Baik, terima kasih. Sudah berbagi bersama kami Pak Yanuar, dan kita berharap yang terbaik terjadi buat Indonesia juga. Salam sehat selalu dan selamat sore. Selamat berakhir pekan.